Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul adzim. Mari sama-sama kita mulai majelis kopi tahajud kita dengan membaca doa bersama-sama. Mohon diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. warzuqna fahma. Amin. Amin. Baiknya ikhwah fillah sekalian, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita alhamdulillah hari ini bisa kembali diberikan nikmat ya oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Bisa nikmat tidur, bangun lagi, dan alhamdulillah kita tidak kesiangan, masih diberikan nikmat sama Allah. Bisa bangun di 2/3 malam ya. Tadi kita jam 2 sudah bangun, kemudian kita melaksanakan sholat malam, tahajud witir berjamaah. Kemudian kita kumpul untuk menikmati kopi tahajud dalam majelis kopi tahajud kita sambil menunggu azan subuh ya. Makanya di sini ada backdrop di belakang kita, ini backdrop ya. Mungkin buat pemirsa sekalian, ini ditulis kopi tahajud ya, Pondok Pesantren Al Hadid. Jadi ada syarat ini ya untuk menikmati kopi tahajud kita. Ya, syaratnya itu yang pertama harus bermalam di Pondok Pesantren Al Hadid ya. Kenapa? Karena jam buka tutupnya itu adat ya. Bukanya itu tiap hari di 2/3 malam sampai menjelang subuh. Jadi kalau nggak nginep di sini nggak mungkin bisa kalau orang luar ya. Kecuali santri-santri yang memang mukim di sini gitu ya. Kemudian yang kedua syaratnya apa itu? Siap dibangunkan di 2/3 malam. Jadi harus mau dibangunin. Kalau nggak mau dibangunin berarti nggak bisa ikut dalam majelis kopi tahajud kita. Yang ketiga syaratnya adalah harus siap melaksanakan sholat sunnah tahajud witir ya berjamaah. Kemudian yang keempat harus siap diajak diskusi tentang dakwah seperti ini ya. Jadi itu 4 syarat yang harus dipenuhi gitu ya. Kemudian apalagi itu ditulis ya di bawahnya, itu ini adalah untuk kalangan sendiri, khusus bagi yang merindukan surga, bukan merindukan dia ya. Kalau merindukan dia itu manusia-manusia yang hubud dunya. Kalau kita itu udah jadi manusia-manusia yang merindukan surga ya. Jadi makanya kita bilang khusus untuk kalangan sendiri bagi yang merindukan surga. Kemudian itu ada 3 ronde menunya ya. Ada ronde pertama kopi pahit, ronde kedua kopi lemon, ronde ketiga kopi disusun ya. Baristanya ini Mas Edo ya. Oke, ini buat sekedar pengetahuan, informasi buat pemirsa sekalian ya. Mohon maaf nih musim pancaroba, jadi rata-rata di sini karena batuk pileknya. Baik, apa menu diskusi dakwah kita hari ini? Nah, ya. Menu diskusi dakwah kita hari ini adalah bisa dilihat di papan tulis ya. Quran surat berapa itu? Quran surat 21 ayat yang ke 83 dan 84.
83 sampai 84. Surat 21 itu surat apa? Al-Anbiya ya. Surat Al-Anbiya ayat 83 84. Ini adalah hasil tilawah kita, renungan ya, yang tadi sudah kita lakukan setelah selesai sholat malam. Kemudian alhamdulillah kita mendalami ya surat Al-Anbiya ayat 83 84 ya. Oke, lebih jelas biar ikhwafillah di rumah tidak penasaran. Nanti yang nonton di rumah bisa ini ya, bisa ngecek langsung di HP maupun di Qur'annya. Pada Kang Ipin kita minta tolong baca Arabnya. Kemudian nanti disambung artinya. Ayat 83-nya Mas Fajar, 84-nya Mas Edo. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakasafna ma bihi min durrin wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Nah, Shadaqallahul Azim ya. Jadi di surat Al-Anbiya ayat 83 sampai 84 ini bercerita tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Kita tahu ya, Nabi Ayub itu adalah nabi yang luar biasa diuji sama Allah ya. Diuji dengan sakit penyakit yang bahkan sampai hari ini belum pernah ada manusia yang pernah mengalami penyakit yang lebih parah daripada penyakit yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam. Sampai-sampai ya kekayaannya habis ya. Bahkan anak-anaknya juga habis ya. Istrinya meninggalkannya. Semuanya jadi jatuh miskin, jadi wah luar biasa. Tinggal di pinggir jalan, dibuang, diasingkan. Karena orang-orang pada takut ketularan waktu itu ya. Sehingga kemudian dalam puncak ujiannya Nabi Ayub digambarkan di surat 83 ayat yang ke-83 ini ya. Wa ayyuba idnada rabbahu. Ya, kemudian Nabi Ayub alaihissalam ya berdoa. Akhirnya berdoa ya. Jadi puncaknya adalah doa. Maka ketika kita sudah di puncak mengalami ujian dan sakit, penyakit, kita harusnya berdoa ya. Nabi Ayub berdoa, anni masanyad-durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, gitu ya. Kalau bahasa Ayub di sini ya. Sungguh aku telah ditimpa oleh penyakit. Maka kata Nabi Ayub, Engkau adalah Tuhan yang mau penyayang dari semua yang penyayang. Jadi bahasa Nabi Ayub itu doanya tuh nggak bertele-tele kelihatannya. Kalau kita ini kan kalau berdoa lebih kepada curhat. Ya, curhat menunjukkan kesusahan kita, bukan menunjukkan puji-pujian kepada Allah ini ya. Kemudian curhatnya itu kayaknya putus asa gitu ya. Ya Allah, kok aku nggak sembuh-sembuh? Kenapa ya Allah, kan ini ya. Kalau Nabi Ayub beda. Nabi Ayub cukup berdoa, ya Allah, anni masanyad-durru. Aku telah ditimpa penyakit ya Allah. Ya kan? Wa anta arhamur rahimin.
Padahal engkau adalah yang maha penyayang di antara yang penyayang. Jadi Nabi Ayub itu justru lebih kepada memuji Allahnya, ya. Karena sesungguhnya Allah tahu yang dialami oleh Nabi Ayub. Jadi nggak usah bertele-tele, nggak usah banyak ngeluh-ngeluh, nggak usah banyak ngedumel, nggak usah banyak curhat gitu ya. Allah tahu keadaan hambanya, Allah tahu keadaan Nabi Ayub, ya. Maka Nabi Ayub cuma berdoa, ya Allah, aku telah ditimpa penyakit. Enggak ngeluh, ya Allah, tanganku nggak bisa bergerak, gatel-gatel, ya Allah, gini. Nah, itu kita. Kira-kira perlu nggak Allah dikasih tahu begitu? Ya, emangnya Allah dokter yang nggak tahu apa-apa. Emangnya Allah itu tabib yang perlu dikasih tahu. Yang dirasain keluhannya apa, Pak Harun, gitu kan? Dokter kan begitu, tabib kan gitu. Emang ada, sebentar. Kamu nggak usah ngomong, saya udah tahu kamu kesini sakit apa. Sakit apa Pak Dokter? Pasti sakit gigi. Kok dokter tahu? Ya saya kan dokter gigi. Nggak ada dokter gigi yang berobat sakit kandungan. Belum amat yang datang kan gitu ya. Sebentar, ya. Saya tahu nih apa yang mau kamu nih. Kok Mbah tahu nih? Iya, kalau kamu kesini pasti mau minta melet cewek ya. Kok Mbah tahu? Lah ya kan tulisannya itu spesialis pelet nih. Dukun. Ya kan? Atau misalnya datang ke dukun pijat. Mas Pajar, bentar saya sudah tahu kamu datang sini mau ngapain. Mau ngapain Bang? Pasti mau mijet. Lah kau tahu ya kan saya tukang pijat, belum ngapain pusing-pusing kamu kan ini. Ya, jadi itu contoh ya, kameramen yang guyu. Awas ngentut nanti nongkrongannya ini ya. Jadi Allah itu udah tahu, nggak perlu dikasih tahu dulu keluhannya apa. Kan ini, oh kalau pusing nanti obatnya Panadol misalnya ya. Sakit perut apa mencret obatnya diapet misalnya kan, itu kan manusia. Karena cuma anni masaniyad-durru, ya Allah aku ditimpa penyakit, wa anta arhamur rahimin. Engkau ya Allah yang maha penyayang di antara yang penyayang. Kira-kira kalau Allah udah dipuji begitu seneng nggak? Nggak seneng. Maka langsung ayat 84 tuh kontan cash dibayar sama Allah. Allah menyatakan fastajabna lahu, maka aku kabulkan doanya Nabi Ayub. Ya kan? Langsung dikabulin. Kemudian dikatakan lagi fakashafna ma bihi min durrin, dan aku sembuhkan, juga aku singkapkan penyakitnya itu. Singkapkan itu dibuang, dibersihin. Sembuh, bersih. Wah, luar biasa itu. Penyakit-penyakitnya. Jadi nggak sembarangan sama Allah, langsung. Bukan cuma itu, kemudian dikatakan wa atainahu ahlahu wa mislahu ma'hum. Kemudian Allah ganti, ya. Kalau di sini dikatakan keluarga khususnya. Jadi dikatakan sama Allah digantikan keluarga dan harta benda semua yang pernah dimiliki Nabi Ayub, yang dulu hilang karena sakit penyakitnya, diganti dengan yang lebih baik lagi. Ya. Lebih banyak lagi hartanya. Kemudian dikatakan berikutnya rahmatan min indina, sebagai bentuk rahmat Allah gitu ya kepada Nabi Ayub ya, dari Allah ya. Kemudian ditutup pernyataan Allah ini untuk kita nih yang baca nih, yang terakhir, kalimat terakhir itu ya, wa dzikra lil abidin, sebagai pelajaran, peringatan buat orang-orang yang menyembah Allah. Ya kita kan nyembahnya Allah ini ya, buat pelajaran buat kita. Nah, oke ya. Ayat ini jelas. Mudah-mudahan ini adalah petunjuk dari langit ketika sekarang wabah COVID-19 ya sudah begitu mencemaskan, mengkhawatirkan ya, membuat panik, takut manusia di seluruh dunia. Maka ini adalah jawaban dari langit. Kita harus mencontoh doanya Nabi Ayub. Ya, kalau doa Nabi Ayub dipakai buat kita itu bahasanya begini, Rabbana ya. Ya Allah ya Tuhan kami, ayo ikutin coba, Rabbana Rabbana anni anni masaniyad durru
Masani yadurru wa anta wa anta arhamur rahimin. arhamur rahimin. Nah itu ya, jadi begitu ya. Artinya ya Allah Tuhan kami, sungguh kami telah ditimpa satu penyakit yang namanya COVID-19. Gak usah disebutin ya Allah, ini corona bener-bener bikin saya pusing, nggak bisa keluar kemana-mana, nggak bisa bergaul, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa anak sekolah, nggak bisa ngapain. Panjang amat, nggak usah panjang-panjang. Baca doa Nabi Ayub. Ya Rabbana, ya kan? Anni masannya durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sungguh kami telah ditimpa satu penyakit yang namanya COVID-19. Allah tahu nggak kira-kira? Tahu. Wa anta arhamur rahimin, ya Allah, engkaulah yang maha penyayang di antara yang penyayang. Coba kalau semua orang Islam hari ini kompak ya. Yuk semua orang Islam bangun kompak di 2/3 malam. Dirikan sholat tahajud berjamaah di semua masjid mushola dan di rumah-rumah. Kalau buat perempuan kan di rumah. Ya. Kemudian selesai tahajud baca Al-Quran. Selesai baca Al-Quran kemudian berdoa, baca doa Nabi Ayub. Singkat, Rabbana, tapi semuanya bareng-bareng gitu ya. Anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Mulu kira-kira dari langit turun nggak pertolongan Allah? Oh ini ya sama Allah dikasih jawabannya. Fastajabna lahu fakashafna. Ya kan? Jadi kita dikasih petunjuk sama Allah kan di akhir ayat 84 tadi. Wa dzikra lil abidin. Kisah Nabi Ayub ini kenapa diabadikan dalam Al-Quran? Itu Nabi Ayub itu zaman tahun jebot. Tahun berapa belum ada kalender kayaknya. Ya kan? Tapi diceritakan sama Al-Quran, ya Al-Quran aja udah 14 abad lebih. Al-Quran sampai sekarang masih ada di tengah-tengah kita, masih kita baca. Apakah keterangan dari Allah itu udah basi, udah expired? Enggak. Nah kalau kita yakin keterangan Al-Quran itu tidak expired, berarti ini masih berlaku. Karena apa? Karena kata Allah, wa dzikra lil abidin. Ini yang memantapkan langkah kita untuk mohon pada Allah bahwa Allah ngasih petunjuk nih dari langit. Kasih jawaban. Kalau corona mau pergi, kalau yang terpapar corona mau sembuh, baca doain. Ya kan? Wa dzikra lil abdin, ini pelajaran buat orang-orang yang menyembah Allah. Kenapa tidak disebutkan wa dzikra lil muslimin? Pasti ada maksud Allah itu. Ya. Karena orang Islam kadang-kadang nyembahnya bukan Allah sekarang. Banyak yang musyrik kan gitu. Ya. Ketika dia sudah takut sama corona, ketimbang takut sama Allah aja itu udah syirik kan. Rasa takutnya sudah ya berlebihan. Bukan berarti kita nggak boleh takut sama wabah, siapa sih nggak takut. Kita juga tetap harus jaga prokes ya. Jangan cari penyakit, tapi kita minta supaya penyakit itu Allah hilangkan. Kan begitu. Ini ya. Makanya kalau kita yakin bahwa Al-Qur'an ini tidak expired, Al-Qur'an ini petunjuknya hidup sepanjang zaman, amalkan doa ini. Beres. Corona minggat, penyakit sembuh, segala macam wabah hilang. Ini dia. Amin ya rabbal. Oke ya, itu dulu ikhwafillah sedikit diskusi dakwah. Nah, di majelis kopi tahajud kita ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ini dulu, ayo diminum dulu. Nah, ini udah ronde kedua ya. Ini kopi lemon ya. Ayo kita baca berdoa. Oh, udah habis itu. Itu tuang dong Mas ya. Nah, biar kompak. Itu gelasnya siapa dituang sama dia? Nah, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Alhamdulillah. Oke ya, salam kopi tahajud. Wah, kalau Hotman Paris punya kopi Joni. Kalau kita kopi tahajud ya. Ingat ya, kopi tahajud itu hanya boleh diminum bagi yang sudah selesai sholat tahajud. Yang belum selesai tahajud, belum tahajud tidak boleh. Gitu ya, itu syarat dan ketentuannya. Terima kasih, kita tutup dan baca doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salamu akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.